Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Islam dan penerapan ilmu teknik kimia. Dalam kelompok kami, presentasi ini disusun oleh saya sendiri, terus teman saya, Vina Syafatul Usmah Suparman, Muhammad Ilsyafli Alirham, Fitri Sulistiana Masudi, Azunatul Ainiyah, dan Mas Alfian Trisna Pratipta. Masuk ke latar belakang dari presentasi kami, yaitu etika sangat penting bagi pengembangan ilmu apapun disiplinnya. Tanpa mempertimbangkan tujuan untuk kehidupan kemanusiaan dan keberlangsungan lingkungan hidup baik hayati maupun non hayati adalah pembunuhan diri eksistensi manusia. Etika merupakan salah satu bagian dari teori tentang nilai atau yang dikenal dengan aksiologi. Aksiologi itu sendiri ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Di dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus seperti ekonomi, estetika, etika, filsafat agama, sainteks, dan epistemologi. Di berbagai media massa banyak membicarakan tentang teroris yang melakukan serangkaian pemboman di berbagai tempat di Indonesia. Di balik bom teroris tersebut ternyata menyisakan suatu masalah bahwa pemahaman keagamaan yang tidak didialogkan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ada sebelumnya dan tidak dikomunikasikan dengan ilmuwan agama lainnya ternyata bisa menimbulkan korban manusia-manusia tak bersalah. Berikut rumusan masalah yang mendalangi presentasi kami ini, yaitu yang pertama, apa pengertian Islam dengan ilmu, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, siapa tokoh-tokoh dalam ilmu teknik kimia, apa ayat Al-Quran dan hadis yang relevan, dengan tujuan yaitu dapat mengetahui pengertian Islam dengan ilmu, dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, dapat mengetahui tokoh-tokoh dalam ilmu teknik kimia, dapat mengetahui ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Berikutnya saya akan limpahkan ke teman saya, Zunatul Ainiyah. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang pengertian Islam. Islam adalah agama yang menghargai dan meninggikan derajat orang yang berilmu. Dalam Islam sendiri terkandung ilmu pengetahuan yang tidak terbatas dan terpisah-pisah seperti halnya masyarakat Barat membagi dan memisahkan ilmu menjadi beberapa cabang. Ilmu pengetahuan dalam Islam sendiri tersusun dalam kesatuan dan bahkan dalam Al-Quran yang sendiri terkandung ilmu pengetahuan di dalamnya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berilmu, berpikir, dan berakal. Yakni dalam Quran Surat An-Nahl ayat 12 yang memiliki arti, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Selanjutnya terkandung dalam surat Ar-Ra'd ayat 4 yang memiliki arti, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan teman saya, Fitri Sulistiana Masudi. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan
Masa keemasan umat Islam terjadi saat masyarakat Barat mengalami masa kelam. Pada masa tersebut, ilmu pengetahuan berkembang pesat di kalangan umat Muslim. Islam telah memperluas wilayah hingga Eropa dan banyak ilmuwan Muslim melakukan riset serta menerjemahkan karya-karya filosofis ilmuwan Yunani. Periode emas klasik dari 650 sampai 1250 Masehi sangat dipengaruhi oleh pandangan tentang tingginya kedudukan akal sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pandangan ini sejalan dengan filsafat sains Yunani kuno, menciptakan landasan yang kuat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Beberapa ilmuwan besar pada masa keemasan Islam yang terkenal adalah Al-Razi, datang dengan karyanya Ibnu Sina dengan Al-Qanun fi Al-Tib, Al-Khwarizmi dengan Al-Jabar, Ibnu Rushd yang menerjemahkan karya Aristoteles, Al-Idrisi yang membuat peta Sikila, serta Jabir Ibnu Hayyan dan Al-Biruni di bidang kimia. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas wilayah Eropa mulai terasa sejak abad ke-12 Masehi, memicu gerakan Renaissance. Masyarakat Barat mulai mengadopsi ilmu yang dikembangkan umat Muslim, meskipun Islam akhirnya terusir dari Spanyol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dina Syafaatul. Tokoh-tokoh dalam ilmu teknik kimia. Yang pertama, Jabir Ibnu Hayyan atau Jibret. Jabir Ibnu Hayyan lahir di Irak pada tahun 712 Masehi. Ia dikenal di Eropa dengan nama Jibret. Yang kedua ada Ar-Razi. Ar-Razi lahir pada 866 Masehi. Dalam karyanya berjudul Secret of Secret, Al-Razi mampu membuat klasifikasi zat alam yang sangat bermanfaat. Yang ketiga, Al-Majriti. Al-Majriti lahir 950 Masehi. Ilmuwan muslim asal Madrid, Spanyol ini berhasil menulis buku kimia bertajuk Rutbat al-Hakim. Yang keempat, ada Al-Biruni. Al-Biruni wafat pada 1051 Masehi dalam bidang kimia dan farmakologi. Dalam kitab Al-Saidalah atau kitab obat-obatan, dia menjelaskan secara detail pengetahuan tentang obat-obatan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Muhammad Irsafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Vina. Yaitu kesimpulannya adalah ilmu sebagai suatu pengetahuan yang diharapkan dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku penyimpangan dan kejahatan di kalangan masyarakat. Di samping itu, diharapkan mampu mengembangkan kesadaran moral di lingkungan masyarakat sekitar agar dapat menjadi cendekiawan yang memiliki moral dan akhlak yang baik atau mulia. Kewajiban menuntut ilmu telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia karena dengan belajar manusia dapat meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya yang tidak ia ketahui. Next. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.